Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali dalam perenungan Road to Pentecost pada hari yang ke-8 pada hari ini. Saudara, kita bersama-sama kita akan perhatikan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Saudara-saudara, susah untuk cari orang baik di dunia ini. Tapi baik saja itu tidak cukup, saudara-saudara, menjadi syarat untuk menjadi warga kerajaan Allah. Saudara mungkin bertanya kepada saya, kalau demikian, siapa yang bisa menjadi warga kerajaan Allah? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau bicara baik menurut ukuran Allah, tentu saudara-saudara, saya dan saudara tidak termasuk di dalamnya. Tapi ingatlah saudara-saudara, kasih karunia Allah kalau saudara dan saya bisa menjadi anggota warga kerajaan Allah, menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang ketiga yang kita perhatikan pada hari ini sangat menarik. Bicara tentang seorang yang namanya Nikodemus. Saudara-saudara, siapa Nikodemus, saudara? Nikodemus adalah anggota dari mahkamah agama orang Yahudi atau kita kenal dengan Sanhedrin, saudara. Saudara-saudara, ini adalah orang pilihan, bukan sembarangan orang, saudara. Dan saudara, dia termasuk mazhab dari Farisi, saudara. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, boleh kita katakan bahwa untuk menjadi anggota Sanhedrin itu tidak mudah. Dan dia juga adalah orang dari golongan Farisi yang sangat tersohor pada waktu itu. Saudara masih ingat Paulus berkata bahwa dalam menaati hukum Taurat, dia quote and quote tidak bercacat. Artinya saudara-saudara, dia dari golongan orang Farisi, saudara. Nah saudara, yang sangat menarik kalau kita perhatikan, saudara, apa yang terjadi di dalam percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Saudara, yang pertama kita melihat Nikodemus, saya berani katakan dia orang yang baik. Kenapa dia orang yang baik, saudara-saudara? Kalau kita perhatikan dengan jelas, saudara, meskipun Tuhan Yesus tidak belajar hukum Taurat seperti mereka, saudara. Seperti Nikodemus yang begitu dalam, begitu expert dalam ukuran manusia, saudara. Dalam sebuah kelembagaan Yahudi pada waktu itu. Tapi saudara perhatikan, luar biasa Nikodemus menghormati Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, ia datang, saudara, ayat yang kedua dikatakan pada waktu malam kepada Yesus, saudara. Tentu kita tahu kenapa malam, mungkin dia juga ragu, dia juga agak khawatir, saudara, melihat situasi, kondisi. Tapi ada dorongan hatinya, saudara-saudara. Dan saya melihat luar biasa. Dan dia berkata, Rabi, saudara. Saudara, Rabi adalah sebuah panggilan terhormat, guru, saudara. Bagaimana dia menempatin dirinya, saudara-saudara, bukan sekedar dia seperti orang Farisi, ahli Taurat yang lain untuk mengejek Tuhan, tidak. Tapi sungguh-sungguh sudah dimanggil Rabi, guru, saudara. Dia ingin belajar karena dia tahu bahwa ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang berbeda, saudara, di dalam diri Tuhan Yesus. Itu sebabnya, saudara, dalam khotbah di bukit, kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-7, setelah Yesus mengakhiri semuanya itu, bukankah banyak orang takjub, saudara? Bukan karena kuasanya, tapi sungguh-sungguh dia mengajar, saudara. Orang yang berhikmat mengajar, saudara, dengan penuh kuasa. Tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi. So itu sebabnya, saudara, dia datang kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, yang kedua, kalau kita perhatikan, kenapa saya katakan luar biasa. Dan Nikodemus adalah orang yang baik. Karena saudara, Tuhan Yesus berasal dari daerah yang tidak tersohor pada waktu itu. Dari Nazaret, Galilea, saudara. Saudara masih ingat bukan pada waktu di Yohanes pasal yang pertama kalau sudah baca, Filipus, saudara, ketika bertemu dengan Nathanael, dia berkata demikian, saudara, kami telah menemukan dia, kami telah menemukan Mesias, menemukan juru selamat. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Nathanael, saudara. Nathanael dalam Yohanes pasal pertama ayat 46 dia berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, dia tidak percayakan hal ini. Itu murid Tuhan, saudara, Nathanael. Saudara perhatikan Nikodemus berbeda, saudara. Dia memanggil guru, dia percaya, saudara.
Walaupun Yesus, saudara, tidak seperti mereka belajar, memperdalam hukum Taurat dalam kelembagaan. Orang Yahudi dan pendidikan orang Yahudi, dan dia bukan dari daerah yang tersohor, saudara. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nikodemus gagal melihat Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat. Yang menampakkan Yesus sebagai guru yang dihormati, rabi. Tapi kemudian saudara, dia tidak memahami sesungguhnya Yesus itu siapa. Saudara, itu sebabnya dia datang, dia mau belajar. Saudara-saudara, sangat menarik seperti yang hari-hari sebelum saya katakan, selamatan itu anugerah Allah. Maka Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, dia tidak mengerti, lalu dia berkata, bagaimana mungkin, dia bilang, bagaimana mungkin dilahirkan kembali kalau dia sudah tua, dapatkah ia kembali masuk dalam rahim ibunya? Saudara, Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Saudara, saya ketika mendengar atau membaca kalimat ini, saya ingat saudara, Bapak Andrew G. saudara pernah berkata, kalau seorang dilahirkan sekali dia akan mati 2 kali. Tapi kalau dilahirkan 2 kali dia akan mati 1 kali. Setiap kita akan mengalami kematian, saudara. Tapi kematian secara fisik tidak akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal. Kenapa, saudara? Kita dilahirkan 2 kali. Kita tidak hanya lahir dari rahim seorang ibu, tapi kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Saudara, saya berdoa hari ini, saudara, ada orang yang sudah mengalami kelahiran 2 kali. Saudara adalah orang yang sungguh-sungguh mendapatkan anugerah Tuhan, keselamatan. Saudara adalah warga kerajaan Allah. Itu sebabnya bersyukurlah segala situasi apapun yang terjadi tidak membuat kita, saudara, takut dan gentar. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.